Salam sejahtera buat kita. Kita masih tetap dengan moto neraca harus seimbang agar pencari keadilan tidak bimbang. Saya ingin cerita tentang bagaimana pengalaman ketika menangani perkara. Dan ini sekaligus juga menunjukkan bagaimana settingan-settingan yang dilakukan oleh oknum-oknum penguasa. Kasus ini sebetulnya sudah terjadi cukup lama. Kalau saya tidak salah, ini sekitar tahun 2003 awal atau mungkin 2002 akhir gitu, seperti itu. Kasusnya adalah tentang KUT. Kalau dulu namanya KUT, Kredit Usaha Tani, yang sekarang itu berubah nama menjadi KUR, Kredit Usaha Rakyat. Nah, kami itu menjadi pengacara salah seorang dari karyawan kontrak, bukan karyawan tetap, dari BRI Rantau Prapat. Saya masih ingat namanya Bapak Samsuri. Jadi waktu itu ada program dari pemerintah untuk memberikan bantuan kepada petani, untuk memberikan bantuan kurang lebih 2 juta per petani per hektar. Jadi dikucurkanlah kredit itu tanpa agunan. Kredit itu tanpa agunan. Lalu di sana ada keterlibatan dari Kepala Dinas Koperasi, Kepala Dinas Pertanian, dan kemudian ada petugas penyuluh lapangan dan seterusnya. Itu ada keterlibatan di dalam menilai dan mengevaluasi kelompok tani yang berhak untuk mendapatkan kredit itu. Nah, kita nggak tahu juga seperti apa mekanisme yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Dinas Kementerian Pertanian waktu itu, tetapi kurang lebih prosedurnya adalah ketika semua itu persyaratan-persyaratan yang dibuat, yang ditentukan itu sudah diokekan oleh 2 instansi ini, maka mereka akan membawa berkasnya kepada pencairan, yaitu kepada bank BRI. Karena waktu itu penyaluran uang itu melalui bank BRI, salah satunya. Dan klien kami ini, Samsuri ini, dia hanya bertugas membayarkan kepada petani yang telah disetujui proposalnya untuk mendapatkan bantuan itu. Jadi artinya dia tidak lagi bertugas untuk memeriksa kelengkapan berkas itu. Nah, itu menjadi kewenangan dari 2 institusi tadi, di Kementerian Koperasi atau di Dinas Koperasi, di Dinas Pertanian, dan Dinas Pertanian melalui anggota-anggotanya, petugas penyuluh lapangan dan seterusnya. Nah, inti ceritanya adalah bahwa pegawai dari Bank BRI ini hanya tinggal membayarkan ketika atasannya tentunya di bank itu sudah memeriksa juga, sudah memeriksa kelengkapan berkas-berkas dan layak untuk dicairkan, dan Samsuri akan membayarkan. Jadi istilahnya Samsuri itu mendapat perintah bayar, dia akan bayar. Nah, akan tetapi dalam perjalanan kredit usaha tani itu kita tahu bahwa pada masa itu ternyata petani-petani juga, ya kita nggak tahu, ada yang nakal juga, ada juga mungkin usahanya itu belum berrezeki gitu ya, jadi tidak menghasilkan. Tetapi ada juga yang melakukan tindak pidana, artinya ada laporan-laporan yang fiktif tentang kepemilikan lahan, tentang kemudian pengerjaan lahan itu ada yang fiktif. Itulah yang menyebabkan kredit itu macet. Dan kalau saya tidak salah pada masa itu di tahun 2003 itu sekitar 120 miliar dana yang dikucurkan melalui Bank BRI itu tidak kembali. Nah, itu yang menjadi persoalan karena
ketika pinjaman tidak dikembalikan dan pinjaman tidak punya agunan, itu tentu menjadi persoalan. Karena yang biasanya ketika kita melakukan pinjaman ke bank itu kan wajib pakai agunan gitu. Nah, kita tidak tahu pertimbangan pemerintah waktu itu apakah mungkin untuk membantu masyarakat kecil, ya itu punya tersendiri, pertimbangan tersendiri lah. Nah, singkat ceritanya, Samsuri ini ditetapkan sebagai tersangka. Dan waktu itu Kadis Koperasi ditetapkan sebagai tersangka. Kadis Pertanian juga ditetapkan sebagai tersangka. Dan ada petugas penyuluh lapangan juga ditetapkan sebagai tersangka. Nah, perkara itu berjalan di Labuhan Batu, di Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Nah, yang ingin kami soroti sebetulnya adalah ketika pihak kejaksaan yang menangani perkara itu, ketika pihak kejaksaan yang menyidik perkara itu bertindak arogan. Di situ yang membuat kami sebagai penasihat hukum merasa oknum kejaksaan ini, khususnya Kepala Kejaksaan Negeri yang waktu itu dikepalai oleh Bapak Yusran Lubis, saya masih ingat, dikepalai oleh Bapak Yusran Lubis, itu bertindak arogan, di mana ketika kami mendampingi klien kami ini dan ketika kami minta agar BAP, berita acara pemeriksaan terhadap Samsuri ini diberikan kepada kami itu nggak diberikan berita acara pemeriksaan. Padahal di dalam KUHP itu jelas diatur apabila tersangka atau kuasanya meminta turunan berita acara, itu harus diberikan oleh penyidik. Nah, akan tetapi dengan berbagai macam alasan waktu itu, penyidik di kejaksaan mengatakan tidak boleh. Dan oleh karena itu kami waktu itu menggugat juga. Pihak kejaksaan itu kami gugat. Kami menggugat dengan dasar perbuatan melawan hukum, pasal 1365 dasarnya, tetapi kami dasarkan juga di KUHP bahwa penyidik kejaksaan ini juga telah melanggar KUHP. Karena di KUHP jelas diatur bahwa apabila tersangka atau kuasanya meminta tembusan atau salinan dari berita acara pemeriksaan itu harus diberikan. Nah, singkat ceritanya kami menggugat secara perdata Kejaksaan Negeri Rantau Prapat waktu itu, meskipun memang gugatan kami itu ditolak karena setelah kami ajukan gugatan itu, mereka mengirimkan berita acara pemeriksaan itu ke kantor kami. Jadi di sana pun terjadilah akal-akalan dari mereka. Dan di persidangan pun mereka akhirnya kasih. Di persidangan perdata itu mereka kasih berita acara itu. Ya, jadi sebetulnya kalau mau jujur, kita mengatakan hakim sebetulnya harus mengalahkan mereka, tetapi kami yang dikalahkan. Kenapa? Karena memang benar ternyata berita acara pemeriksaan itu tidak diberikan di kami sewaktu kami mendampingi. Faktanya kan mereka memberikannya ketika di persidangan. BAP itu diberikan di persidangan. Nah, dari sisi itu kan sebetulnya jelas perbuatan melawan hukumnya, tetapi justru kami dikalahkan. Alasannya mengalahkan kami adalah, alasan menolak gugatan kami adalah karena BAP yang kami minta itu sudah diserahkan. Jadi sudut pandang itu sangat berbeda. Tapi oke. Kemudian gugatan kami itu ditolak. Nah, sejak dari situ pihak kejaksaan memang akhirnya jadi sentimen dengan kami sebagai kuasa hukum dari Bapak Samsuri ini. Kami mendengarkan keterangan dari Bapak Samsuri ini bahwa berulang-ulang pihak kejaksaan melalui pegawai-pegawai itu mengintimidasi klien kami itu Samsuri agar mencabut kuasa dari kami. Nah, karena kami merasa perlakuan itu adalah perlakuan yang tidak benar secara hukum, maka kami sebagai kuasa hukumnya Samsuri waktu itu mensomasi pihak Kejaksaan Negeri Labuhan Batu.
Nah, di dalam somasi kami itu, ya kami memperingatkan, kami menegur agar tidak melakukan intimidasi kepada Samsuri, dan agar ketika ingin melakukan komunikasi terkait penanganan perkara, berbicara saja dengan kami sebagai kuasa hukumnya. Kenapa ketika kami tidak ada, mereka mendatangi Samsuri, kira-kira seperti itu. Tetapi somasi kami itu, celakanya somasi kami itu dibawa ke kantor polisi untuk dibuatkan pengaduan. Pengaduannya, seingat saya waktu itu, adalah fitnah dengan tulisan pasal 310, 317, dan kemudian pasal 335 KUHP. Nah, tentu kita pahamlah kenapa dicantumkan pasal 335 di sana, agar kami bisa ditahan. Karena kita tahu sendiri, sebelum dilakukan pengujian terhadap pasal 335 KUHP itu kan, itu merupakan pasal karet yang bisa ditarik kemana-mana sesuai dengan keinginan penguasa gitu. Jadi kami tahu sengaja pasal 335 KUHP itu dicantumkan di dalam pengaduan Bapak Kajari Labuhan Batu itu. Nah, lalu atas dasar itulah kami dipanggil pihak Polres Labuhan Batu. Dan sebelum kami jatuh tempo tanggal pemanggilan, sebelum jatuh waktunya tanggal pemanggilan itu, setiap kali kami bersidang, karena kebetulan perkara pidana itu masih bersidang, perkara pidana tentang tuduhan korupsi itu masih bersidang di PN Rantau Prapat, kami mendapatkan intimidasi. Dalam artian, intimidasi itu dalam bentuk show of force, di mana pihak kepolisian itu hadir dengan jumlah yang cukup banyak, dan di sekitar kami itu banyak sekali intel-intel. Dan yang saya dengar waktu itu dari rekan saya masih ingat betul itu, rekan kami pengacara namanya Joko. Ya, Bapak Joko ini bilang, Pak Panangian, sebaiknya Bapak pulang aja, karena bisa saja Bapak digiring saat ini ke markas Polres gitu. Tetapi saya sampaikan, kenapa harus digiring saat ini, karena toh tanggal pemeriksaan belum jatuh waktunya. Karena waktu itu seingat saya tanggal pemeriksaan itu seminggu ke depannya gitu. Nah, tapi cara-cara ini selalu dilakukan. Oke, kemudian memang akhirnya saya menghindar. Waktu itu saya akhirnya tidak jadi bersidang di Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Saya akhirnya tidak menghadiri persidangan pemeriksaan perkara awal itu, tuduhan korupsi itu. Kemudian saya pulang ke Medan. Tetapi pada tanggal yang ditentukan itu, pada tanggal kami akan diperiksa itu, kami tidak hadir ke Polres Labuhan Batu. Dan akhirnya kami mengirim rekan-rekan dari Medan untuk memberikan penjelasan kepada pihak kepolisian. Artinya pasal-pasal yang diterapkan itu sebetulnya itu pasal-pasal yang disetting saja. Karena kan kami sebagai pengacara, menurut penjelasan dari rekan kami yang berbicara dengan Kapolres waktu itu, Kapolres Labuhan Batu waktu itu, saya masih ingat Bapak Floradaki, ya, disampaikan bahwa itu settingan saja karena rasa sentimen dari kepala kejaksaan terhadap kami sebagai pengacara. Jadi dibuatlah pengaduan dengan pasal 310, 317, dan 335. Padahal menurut rekan kami, tim yang membela kami itu menyampaikan bahwa itu merupakan hak dari pengacara untuk mengirimkan surat teguran, surat somasi kepada siapapun. Dan itu dilindungi undang-undang. Bahwa kemudian pihak yang disomasi, pihak yang ditegur tidak menerima juga tidak masalah. Artinya kalau memang akhirnya pihak kejaksaan
merasa bahwa somasi ini tidak perlu diladeni juga tidak ada masalah. Tetapi jadi aneh ketika surat somasi itu dijadikan dasar bahwa kami memfitnah. Lalu pertanyaannya, fitnah dengan apa? Tapi itu dibuat fitnah dengan tulisan. Nah, itu pun diterima oleh pihak Polres. Ya, jadi akhirnya rekan-rekan kami yang datang ke kantor Polres Labuan Batu waktu itu bersikeras bahwa kami akan lebih dulu mengadili Panangian dan rekannya waktu itu Pak Burhan di kode etik. Maka kami pun akhirnya diperiksa di kode etik. Dan dari pemeriksaan itu kami memang tidak ternyata melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana. Karena justru kami melakukan teguran itu karena oknum kejaksaan yang mengintimidasi klien kami Samsuri waktu itu. Nah, jadi singkat kata, akhirnya kami diperiksa di majelis kode etik dan kami dinyatakan tidak melakukan tindak pidana dan kami tidak melakukan pelanggaran kode etik. Lalu kemudian berita acara pemeriksaan itu disampaikanlah ke Polres Labuhan Batu, Rantau Prapat. Nah, jadi memang dalam menjalankan tugas ini kadang-kadang kita bisa terpeleset atau bisa terjebak atau bahkan dijebak oleh oknum-oknum yang merasa berkuasa. Kami menganggap waktu itu kepala kejaksaan dengan arogansinya merasa bahwa dia adalah penguasa di situ, di Labuan Batu. Jadi ketika disomasi dia merasa tersinggung. Padahal sebetulnya itu kan persoalan yang ringan saja. Kalau dia tidak meladeni juga somasi kami, tidak punya konsekuensi hukum apapun kan itu. Nah, tetapi itulah. Dan yang menurut kami lebih celaka, pengaduan ini diterima oleh Polres Labuhan Batu. Jadi seperti itu terus perputaran arogansi para penguasa-penguasa ini. Tetapi untuk masa sekarang ini saya pikir paradigma dari penguasa haruslah berubah. Jadi jangan menganggap bahwa kalau hari ini kamu bisa berkuasa, jangan menganggap bahwa kekuasaan itu terus di tangan kamu. Ya, semuanya punya waktu. Seperti ada pepatah mengatakan, di atas langit masih ada langit. Jadi jangan merasa kalau sudah punya jabatan, kamu bisa melakukan apapun terhadap orang-orang yang kamu anggap lemah. Jadi itu saja pesan kami dan pengalaman kami ketika menangani perkara di Labuan Batu. Terima kasih.